pesantren-pesantren di Jawa, di NTB, di Sumatera juga bisa jadi pahlawan. Sementara undang-undangnya tidak bisa begitu. Nah, undang-undangnya jelas itu. Kalau kita lihat dari beberapa aturan main itu salah satu WNI benar. Satu lagi dia harus memimpin dalam suatu pergerakan. Nah, kalau 45 dia ikut berjuang. Nah, seperti John Lee. John Lee itu sudah 10 kali memasukkan senjata ke Indonesia. Dia turunan WNI Cina. Tapi sudah WNI beliau. Beda dengan Al Jupri ini. Nah, 2024 itu urus baru warga negaranya. Selama ini kemana, bro? Ya kan? Selama ini nggak pentingkah warga negara Indonesia? Nah, jadi selama ini jangan-jangan betul lah ya kawan-kawan kita yang ngajukan judicial review ke MK. Banyak mereka yang nggak punya warga negara Indonesia sebenarnya. Itu salah satu contoh. Ya kan? Nah, baru ada warga negara 2024. Jadi Kabib-kabib ini banyak nggak ada warga negara. Adakah di 28 Oktober dulu ada Habib yang menjadi sumpah pemuda? No, tidak ada. Ada orang Cina di situ. Jadi ada di mana? Bahkan tahun 60 ini disuruh pulang sama Pak Soekarno mereka ini. Saya rasa tahu Pak Karno gerakan-gerakan mereka ini. Nah, cuman kiai-kiai kita juga yang melindungi. Sama kayak sekarang ini. Kiai-kiai di NU ini yang melindungi mereka. Wow, sejarah NU diputar balik, Jatman diambil alih. Bawa sadarlah kiai-kiai NU ini. Kiai-kiai kita ini. Supaya jelas pribumi ini, NKRI ini jelas. Jangan dibawa sama orang Yaman ini. Memalukan bagi saya. Terima kasih, host. Ya. Host yang ganteng, Pandito, Haplo, dan semua teman-teman di sini. Ya, alhamdulillah. Apa kabar semuanya, sehat? Sebelumnya ini mumpung masih momen hari raya, saya atas nama pribadi mohon maaf lahir dan batin. Ya, mungkin ada kata-kata saya yang salah, mungkin keselio lidah, apapun yang menyakiti teman-teman, mungkin yang dikomal. Atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Tidak lain tidak bukan apapun yang kita sampaikan di sini adalah merupakan satu edukasi terhadap teman-teman dan tidak lain tidak bukan apa yang saya sampaikan selama ini hanyalah merupakan satu perjuangan saya untuk apa? Untuk nasab Kanjeng Nabi Muhammad, kesucian dari nasab Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari rongrongan kaum Mbak Lawi itu sendiri. Jadi mungkin apabila dari niat saya tersebut mungkin ada yang melukai hati dengan keselionya lidah, atas nama pribadi saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi jangan terus berhenti, tetap berjuang. Bismillah, ya kan? Untuk apa? Ya karena memang edukasi ini sangat perlu, ya kan? Supaya bangsa kita ini tidak dirongrong oleh kaum-kaum yang tidak bertanggung jawab. Supaya untuk apa? Ghirah kita, pembelaan kita terhadap Nusantara ini semakin kuat, sehingga apa? Indonesia akan menjadi negara yang aman untuk Islam, untuk Rasulullah dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang Jojot, sama-sama. Galaksi. Ya, silakan. Sedikit. Tadi disebut John Lee ya, sedikit 30 detik. John Lee itu dia menyelundupkan senjata yang diberikan nanti untuk para pejuang yang berperang melawan Belanda. Misinya selalu sukses dengan kepiawaiannya menguasai, ngumpet, kemudian
melarikan diri dari patroli Belanda. Nah, ini lebih pantas ini dijadikan nama bandara. Awalnya bandaranya kan bernama Bandara Mutiara, pemberian dari Bung Karno. Bung Karno itu menyebut archipelago atau Indonesia sebagai Mutiara Mutu Manikam di garis Katulistiwa. Makanya diberi nama Bandara Mutiara. Lah kok orang yang nggak punya jasa buat bangsa Indonesia dipakai di situ? Itu permintaan masyarakat, katanya. Masyarakat yang mana? Inilah kelalaian para otoritas kita memberikan nama tanpa melihat efek psikologisnya. Kalau saya pilih John Lee lah, Mutiara John Lee, supaya terkenang bahwa meskipun dia keturunan Tionghoa, tapi ketika Indonesia merdeka, dia menjadi warga negara dan terus melanjutkan karirnya di TNI Angkatan Laut sampai pangkat terakhir Komodor Laksamana Muda, kemudian ketika wafat naik satu pangkat menjadi Komodor. Begitu host, jangan memberikan nama sembarangan, apalagi yang tidak berjasa buat bangsa Indonesia. Sepakat. Luar biasa. Sepakat. Sepakat sekali. Sepakat sekali. Silakan ditanggapi, monggo. Iya. Jadi gini Pandito, nama itu adalah satu identitas ya, yang dimana orang mengenal, ya kan, mengenal. Jadi ketika dinamakan sesuatu itu dinamakan dengan nama tertentu, sehingga yang dikenal adalah nama itu sendiri, di mana daerahnya, dan itu merupakan satu simbol ya. Nah itu. Jadi saya setuju dengan Pandito tadi, ya kan. Jadi kenapa sih kok harus mesti, ini menurut analisa saya sih, kenapa sih kok mesti harus bandara itu dinamakan Bandara Al-Jufri dan lain sebagainya, terus mungkin disebutkan sebagai pahlawan ya. Karena kalau menurut saya, menurut analisa saya, dari sepanjang sejarah Ba'alawi, mungkin yang agak baik, walaupun itu menurut Kiai Nur Ihya, itu pun Syekh Al-Jufri itu, Habib Al-Jufri sendiri pun juga ada ajaran-ajaran agama yang menurut beliau menyesalkan, dan itu memang sudah mungkin bisa dilihat di VT saya ya. Sudah ditulis dan di sama Kiai Nur Ihya versi Arab dan versi Indonesia. Nah, dan menghina kiai-kiai di Indonesia sama torikot-torikot di Indonesia dibilang torikot syaiton. Nah itu. Jadi menurut kitab namanya, insyaallah saya lupa, saya Almas Kutubul Almas ya, kalau nggak salah ya. Jadi torikoh kita, torikoh Nahsabandiyah, torikoh Qadariyah, itu sudah dianggap sama mereka itu adalah torikoh Syaitoniyah. Jadi para pengamalnya juga para pengamal setan, torikoh setan katanya. Nah ini sangat menyakiti hati kita. Saya demi Allah, demi Rasulullah, saya itu tidak ridho ya, tidak ridho saya, meskipun saya belum belum baiat langsung kepada mursyid terkait dengan Tariqah Naqsabandiyah dan Tariqah-Tariqah yang lain, tapi saya jujur demi Allah, demi Rasulullah, saya itu tidak ridho ketika memang Tariqah-Tariqah seperti itu disesatkan oleh mereka, disetan-setankan oleh mereka. Ini jelas. Tahu nggak kenapa disetan-setankan? Ya. Tahu nggak, Bang Cecet? Karena torikot-torikot Nusantara tidak mengagung-agungkan Fakih Mukodam yang mi'raj 70 kali lebih dari Nabi Muhammad SAW. Dan torikot-torikot Nusantara tidak punya ya muhdor, lompat dari Monas enggak benjol, enggak benjut, enggak patah tulang. Lanjut. Saya setuju.
Jadi seperti kitab-kitab sejarah, kitab-kitab manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani seperti kitab Nurul Burhan dan lain sebagainya memang tidak menyebut nama Abul Faqih Al-Muqaddam, ya, yang di situ pangkatnya sejejer, wah, dari ujung timur sampai ujung barat, tapi tidak ada karya tulis satupun yang ditulis oleh Abul Faqih Muqaddam yang katanya ahli fikih, ahli tasawuf, dan ahli sebagaimana ahlinya ahli lah, ya kan. Nah, ketika tidak ada data apapun tentang Abul Faqih Al-Muqaddam selain yang dibangga-banggakan, diceritakan oleh turunannya, ini kita patut dong kita mempertanyakan, ya kan. Masa Abul Faqih Al-Muqaddam ketika lahir, ketika dia maulid di Yaman, Allah menunjukkan wajahnya. Waduh, ini gawat. Ini jelas penyesatan, ya kan. Dan ini memang harus kita kita suarakan terus. Jadi terus saya kembali lagi kepada pengusulan nama bandara, ya kan. Saya berpikir di sini. Jadi dalam sejarah Ba'lawi ini tidak ada satupun Ba'lawi yang memang betul-betul sejarahnya itu baik dan lurus. Rata-rata melencong dan memberontak kepada NKRI melalui PKI langsung gas, tapi berhasil ditumpas, ya kan, PKI dan lain sebagainya. Bagaimana sikap-sikap teroris yang mengebom Borobudur selalu bisa ditumpas dan ditangani oleh aparat, sehingga mereka mencoba metodologi, gitu loh. Metodologinya apa? Dengan doktrin-doktrin agama, politik yang berbungkus agama, gitu loh. Dan ini sudah tidak bisa kita tidak bisa kita nafikan lagi, karena itu memang sudah terang benderang, gitu loh. Jadi kenapa menurut analisa saya, jadi sehingga yang mungkin yang agak bersih sehingga kemarin itu dinobatkan menjadi guru tua, diberikan kehormatan jadi guru tua, dan ini menurut kayak sudah seperti itu, sudah dikasih hati ngerogoh rempelo, gitu loh. Apa sih jasanya, kan gitu akhirnya kan kita berpikir ke sana, gitu loh. Jadi sengaja ketika memang ini berhasil diusulkan menjadi pahlawan, karena apa? Diusulkan menjadi bandara, nama bandara tidak ada yang melarang. Sehingga apa? Ketika ini berhasil menjadi satu pahlawan, ini akan bisa mengatrol nama-nama Habib yang sudah jelek, gitu loh. Minimal paling tidak bisa dinarasikan seperti itu. Dan kita memang harus sadar, sebelum itu terjadi kita harus tolak itu. Harus kenceng kita suarakan, kita tolak. Karena apa? Karena sudah menurut saya Ba'lawi itu sudah tidak ada yang baik. Ya, ketika dianggap baik pun itu masih ada celahnya tentang penyelewengan yang diajarkan Ba'lawi itu sendiri. Tapi sejujur saya belum membaca kitabnya Kiai Nur Ihya, tapi saya percaya. Coba akan saya minta datanya, insya Allah nanti apa yang penyelewengan secara ajaran yang diajarkan oleh Habib Al-Jubri itu tadi. Mungkin itu dari teman-teman, dari saya, mungkin yang lain bisa dilanjut. Terima kasih. Upload grup G, silahkan. Nah, aku tadi ada telepon masuk, jadi belum ngedenger apa ya tadi. Monggo dilanjut. Ya, Galaksi. Oh, terima kasih host. Narasi yang baik sekali dari teman-teman. Arya 13. Arya 13. Narasi yang sangat mengedukasi dari teman-teman untuk yang menyimak di bawah. Lebih dari itu sebenarnya ketika kita melihat objektivitas seorang yang akan dijadikan pahlawan, itu harusnya di tracking dulu latar belakangnya, kan begitu. Sebenarnya kalau kita melihat dari tadi yang
sifatnya syarat-syarat hukum yang sudah dijelaskan oleh Mas Haploge, Mas Acong, dan Gus Kinka dan Mas Cocot, itu kan sudah secara normatif harus seperti itu. Tapi kalau kita lihat telisik ke belakang, Opa Arlan, terima kasih berkabak. Melu aku jadi ini. Wah sampai yang ini marake latah wong Gus. kalau kita telisik lebih dalam lagi dari sejarah mereka, bagaimana status mereka pun sampai saat ini itu sedang kontroversial. Bagaimana ada pengajuan ke MK bahwa mereka ini statusnya masih dipertanyakan tentang posisi sebagai warga negara Republik Indonesia. Kan begitu. Wow. Allah ya Karim. Allah ya Karim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku udah liar kaget loh. Lanjut. Aku udah liar kaget. Ya ada Aladin juga, tenang aja. Oke, siap. Jadi kalau kita lihat dari telisik, kita telisik lebih dalam lagi dari posisi mereka, bagaimana mereka itu leluhurnya itu belum mengajukan sebagai warga negara Indonesia. Sah itu kan? Sah belum mengajukan. Karena waktu itu yang mengajukan itu adalah sebagai warga negara Indonesia, yaitu etnis Cina sudah jelas mengajukan sebagai warga negara Indonesia ketika sudah merdeka. Ada beberapa dari Jepang, ada beberapa dari orang Eropa itu yang mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia. Tapi klan ini leluhurnya itu sampai saat ini tuh belum mengajukan sebagai warga negara Indonesia. Sampai batas waktu 1948 itu belum mengajukan sebagai warga negara Indonesia. Berarti sampai sekarang ini ya mereka itu masih statusnya belum jelas, anak turunnya itu kok diajukan sebagai pahlawan. Itu kan menyalahi aturan awalnya. Kalau aturan normatifnya tadi sudah dijelaskan, tapi aturan awalnya sebagai warga negara Indonesia, mereka itu sampai saat ini saja belum jelas, masih dipertanyakan di MK. Kok itu masih ada upaya untuk mengajukan sebagai pahlawan? Kan itu kan orang yang gimana ya? Bisa dikatakan tidak punya akal, tidak punya etika, tidak punya tata cara, tidak punya norma. Nah, itu yang harusnya dipahami oleh para pejabat supaya lebih teliti lagi ketika mengajukan Duisin gitu loh. Ngono mau, nggak duwe norma. Berarti kan di situ harus lebih teliti untuk para pemangku jabatan. Apalagi lebih teliti kepada klan ini yang dari leluhurnya saja belum mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia. Mungkin begitu, host. Terima kasih. Silakan tanggapi. Silakan Bani Mantap. Silakan Bani Markum. Ustaz. Kalau kita bicara tentang pahlawan nasional di Palu, Sulawesi Tengah, maka kita tidak akan lupa yang namanya tokoh, yaitu salah satu turunan Oputayiko, yaitu Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, menjadi pahlawan sesuai dengan Kepres nomor 120 yang ditekan oleh Pak Joko Widodo pada tanggal 7 November 2019. Kalau beliau sebagai putra asli daripada Palu itu sangat luar biasa. Beliau dari bau-bau kan, luar biasa. Karena memang beliau adalah sebagai Sultan Himayatuddin itu merupakan betul-betul sebagai pahlawan nasional yang berperang melawan Belanda. Ini baru dikatakan sah sebagai pahlawan. Lalu kenapa kok harus yang dipilih itu adalah Salim Al-Jufri? Kenapa tidak yang lain? Itu loh. Padahal banyak raja-raja dari
Palu itu yang saat ini belum dinisbatkan sebagai pahlawan nasional. Gus Skincare dan kawan-kawan yang lain. Ada di sana itu adalah Manggu Puenggari, Manggu Lapugu Lili, Manggu Malasigi, Manggu Dalangengi, Manggu Jahalembah, Manggu Lamakaraka, Manggu Raja Maili, dan yang lain-lain sampai pada akhirnya Manggu Taca Ijazah. Ini belum dinisbatkan sebagai pahlawan nasional. Dan beliau memang betul-betul berperang melawan Belanda, saya tegaskan. Kenapa kok malah Salim Al-Jufri? Itu loh. Ada apa dengan ini semua? Kenapa justru putra daerah dari Palu yang saya sebutkan kan tadi tidak satu pun masuk radar sebagai pahlawan nasional? Coba kita pikirkan di sana. Ya. Ada di seluruh Sulawesi, baik itu barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi yang lainnya, itu hanya sampai dengan hari ini hanya ada 15 pahlawan. Itu loh. Kita tahu bahwa Sultan Hasanuddin tidak bisa kita lupakan. Ada Syekh Yusuf Tajul Kalwati juga tidak bisa kita lupakan. Ada yang sangat fenomenal, Samratulangi juga tidak bisa kita lupakan. Maria Wilanda Maramis juga seorang perempuan yang sangat luar biasa mengobarkan perjuangan terhadap orang-orang di sana sebagai Sri Kandinya orang Palu. Itu kita bisa, iya memang beliau betul-betul berjuang di sana. Sampai pada akhirnya ke Lamadu Keling yang di sana. Itu juga iya. Namun 12 orang yang saya sebutkan tadi, kenapa tidak masuk radar? Apakah mereka melupakan itu semua sebagai pejuang bangsa negara Indonesia dari daerah Palu? Nah, ini orang yang betul-betul, yang jelas-jelas sudah bisa kita ketahui dibawa oleh klan Belanda, oleh kaum Belanda ke sini untuk bisa membantu mereka mengalahkan pejuang-pejuang yang saya sebutkan tadi. Kenapa justru malah didelegasikan menjadi calon pahlawan nasional? Bagaimana pola pikir mereka itu gitu loh. Nah, yang saya paling heran Gus, yang paling saya heran kawan-kawan, guru-guru, pola pikir mereka itu parameternya apa gitu loh. Justru malah orang Palu yang digembor-gemborkan, namun sebagian kecil saya rasa yang mengatasnamakan orang Palu yang menggunakan akun-akun fake yang tidak mau pernah on cam, ini menyuarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Palu pada umumnya. Masyarakat Palu itu berharap bahwa raja yang saya sebutkan, Manggo Punganggari, Manggo Lapugu Lili, Manggo Masaligi, Manggo Dailangi, hanya satu yang masuk Manggo Dailangi itu yang menjadi pahlawan. Kenapa yang lain tidak masuk? Kayak Manggo Joyokodi, Manggo Parampasi, Manggo Ijazah, Manggo Jenggola, Manggo Tato Ijazah sebagai anaknya Manggo Ijazah, itu kenapa nggak masuk? Malah justru kok yang masuk Salim Al-Jufri yang jelas-jelas dia berpihak kepada bangsa Belanda ketika itu. Coba kita renungkan sebagai masyarakat Palu. Maukah orang yang memperjuangkan, yang betul-betul berjuang kepada bangsa dan negara, mengatasnamakan masyarakat Palu, daerah Palu, kenapa tidak kalian suarakan? Kenapa malah kalian yang orang segelintir menyuarakan Salim Al-Jufri itu justru yang gembor-gemborkan seakan-akan luar biasa? Ini yang saya bikin miris, Gus. Malah saya mendapatkan sebuah data yang sangat luar biasa. Nama Salim Al-Jufri menjadi tokoh nomor 2 di Sulawesi sebagai orang yang betul-betul dihargai yang saat ini sudah meninggal. Kenapa itu? Setelah saya telisik lebih dalam lagi, ternyata Gus itu dirubah pada tanggal 12 Maret 2025. Kan bangke itu dirubahnya kapan? Nggak tahu kita, entah iya entah nggak, datanya entah betul entah nggak, ternyata itulah yang disuguhkan saat ini melalui Google yang sangat luar biasa.
entah betul entah enggak, dirubah itu barangnya, dimasukkan Naufal Al-Jufri menjadi urutan terdepan dibandingkan pahlawan-pahlawan yang saya sebutkan tadi, gitu loh. Mungkin itu jauh, saya agak sedikit emosi kalau kita sudah membaca tentang kebangsaan ini, tentang pahlawan-pahlawan nasional yang harusnya mendapatkan predikat itu sebagai raja-raja di Palu, malah justru tidak direkomendasikan menjadi calon pahlawan nasional. Mungkin itu aja Gus, terima kasih. Iya, Masya Allah. Luar biasa panjenengan ini. Wes, saya sangat Luar bisa hafal Karena gitu cerdas, ya, Masya intelektual, Allah. akademisi itu kalau memaparkan memang keren. Tidak seperti Balaun. Itu yang namanya aku bilang iya. tadi ilusi. Mereka itu menciptakan ilusi seolah-olah, nah, gitu kan? Nah itu nanti yang bakalan disebar-sebarkan itu, gitu. Ya salah itu kelakuan-kelakuan mereka emang begitu, dobol. Loh, skincare kok dipanggil Gus? Skincare kok dipanggil Gus? Lah wong ini memang bapaknya sama ayahnya Kiai kok piye? Oh, assalamualaikum Iya kan? warahmatullahi Di sini juga wabarakatuh. pesantrennya gratis, nggak bayar seperti Pak Alawi. Gimana? Lanjut. Silakan Bang Ablu. Ya aku sedikit ya, cuma nambah. Ya, semoga-moga. Intinya gini kawan-kawan, ya ini kan semuanya ada dasar pijakan gitu ya. Dasar pijakan ini kemudian berkembang kemana-mana. Ada yang lari ke sejarah, ada yang lari ke nasionalisme, ada yang lari ke akidah gitu ya. Tapi dasarnya tetap satu. Jangan lupa dasarnya adalah Ba'alawi bukan cucu Nabi. Itu poin utamanya. Nah, kita sekarang membahas apa yang lagi hot, apa yang lagi hangat, terutama terkait dengan kisah atau ceritaan kemarin dari Gus Fuad Pleret, ya toh. Nah, Gus Fuad Pleret pun sama. Dasar dari ucapan beliau itu adalah kecintaan kepada negeri, yang mana sedang diobok-obok oleh kelompok-kelompok yang tanda kutip mengaku keturunan Nabi, kan begitu. Nah, jadi artinya kita harus tetap jalankan dua hal itu. Yang pertama, jangan lupakan bahwa Habib bukan cucu Nabi. Yang kedua, baru topik yang sedang hangat apa. Itu selalu terkait itu. Nggak bisa enggak. Jadi artinya jangan sampai kita juga lost ke topik yang sedang hangat sekali. Kita tetap harus ingatkan ke masyarakat bahwa mereka itu memang bukan cucu Nabi, gitu. Dan segala upaya untuk mempertahankan eksistensi mereka, mempertahankan hegemoni mereka, mereka akan lakukan segala cara, termasuk salah satunya mengangkat Al-Jufri ini sebagai pahlawan nasional. Itu kan akal-akalan semua itu. Iya kan, udah ketahuan itu. Ya silakan yang lain dilanjut, monggo. Nah, sedikit ya, minta izin. Ya, silakan Muhibin boleh naik, yang punya otak ya sama akal ya. Kalau enggak punya otak jangan. Ya, ini pesennya Galaxy Ranger ya ini. Ya, mohon maaf kawan-kawan ya. Kita memang mengeducation masyarakat. Kita tidak mau dipecah belah, kita tidak mau dipropaganda, apalagi kita ya termakan hasutan oleh Imam Monyet yang kemarin mengadakan lebaran monyet bersama kaum-kaum berdaster yang monyet-monyet itu semuanya. Jadi Imam Monyet sekarang sedang terkapar kawan-kawan. Seneng apa bahagia apa susah apa sedih? Alhamdulillahirobbilalamin. Bahasanya jangan terkapar lah, bahasanya kok terkapar, Bahagia, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Itu Barakallah, pengen tahu enggak tragedinya seperti apa? Allah Pengen tahu enggak sakitkan ceritanya kawan-kawan? Mau. Silakan. Gimana itu Gus? Gimana itu Gus? Kawan-kawan, tak ceritakan Imam Monyet sedang terkapar terbaring di rumah sakit mana, karena apa? Mau diceritakan enggak? Kalau mau tap layar 15 detik, share
tak ceritakan kronologinya, Gejala karena stroke. apa, di mana, dan Gejala sakit stroke. apa. Ayo, Betul, ayo teman-teman. Jangan Ayo. ini, tap Ayo. tap. kita Ya, mau tahu tap-tap layar ceritanya. kencang-kencang nih, Kita supaya mau tahu didengar ceritanya ya. nih. Jadi teman-teman, kabar terbaru terupdate ya, sebelum malam takbiran ternyata Imam Monyet terkapar gara-gara menerima telepon. Aduh. Ya, ini Dari teleponnya Firza. tidak sembarangan. Dari Firza. Dari Tidak Firza bukan sembarangan. teleponnya. Kamu sudah memenuhi unsur ya, memenuhi unsur untuk dijemput pagi ini. Ya. Aduh. Langsung mules-mules, mencret-mencret ya. Ya. Di mana? Jadi Di mana rumah sakitnya pengen tahu? Pokoknya depannya pakai mau tahu. ya, pokoknya depannya pakai Umi ya, tandai sendiri ya. Oh, wadah. Yang dulu Penonton. lagi. Gus, Yang dulu lagi tuh. penonton kecewa Gus. Nggak jadi perang. Tidak, lah iya, tak suruh nunggu sabar sedikit, agak panjang karena ini mencretnya mutaber Yang dulu, kata yang Habib kasus Gufron corona tadi. dulu. Aduh, Ya. berat. Kan gini teman-teman, harusnya itu kalau mau lebaran, apalagi malam hari raya ya, itu menerima telepon tuh kan berharap mendapatkan THR, mendapatkan parcel atau bingkisan-bingkisan lebaran, atau mungkin kejutan-kejutan door-prize kan gitu. Lah ini kok justru begitu menerima telepon sudah memenuhi unsur untuk dijemput, langsung mencret-mencret. Itu namanya bukan THR Gus. Ya, Itu bukan momentum THR. perang. Aduh. Itu bukan dapat THR, tapi SHR. oh, Shock tapi hari raya. Gini loh. hari raya. Ini loh Bang, masalahnya gini loh, kenapa tidak sesuai dengan mulut besarnya yang nyap bacot cocot yang tidak terkendali, tapi begitu. Enggak, katanya mentalnya suhu ya. Oh, ini ternyata cuma cupu. Lo kenapa ketika menerima gara-gara kan dari Polres Jawa Tengah, tidak saya sebutkan tanda kutip titik-titik ya, memberi laporan bahwa ya ini didatangi langsung ya, langsung datang ya, langsung didatangi sama petugas, tuk ya. Berharap itu yang datang itu mengetahui yakat atau apa lo. Lu ndak boleh kok Habib kok menerima yakat, haram katanya cucu Nabi. Menerima yakat tuh haram, ndak boleh, sedekah ya ndak boleh. Nggak boleh. Nah, ini sudah memenuhi unsur. Ini dari pusat ya. Langsung mencret. Ya, jadi gini loh. Aku nambahin dikit. Rumah sakitnya depannya pakai Umi. Ya. Umi. Tanda dia ya. Aku nambahin dikit. Jadi gini host. Jadi gini. Manusia itu kan belajar dari pola, kan gitu. Pola yang konsisten itu diuji seberapa konsisten. Kalau ketemu pola yang konsisten, baru kita bisa ngambil pelajaran, kesimpulan, kan gitu tuh. Betul. Karena apa misalnya? Kenapa sih bisa hujan? Ternyata setelah diteliti-teliti, oh ternyata air laut menguap jadi awan, awan ke bawah angin, turun di darat, kan begitu tuh. Kan ada polanya tuh. Dan polanya diuji bagaimanapun ceritanya ketemu. Oh ini pasti ini begini nih, kan gitu. Begitupun dengan fenomena Habib-Habib ini. Ketika dia keluar teriak-teriak, perang, ending-endingnya dia nggak ada di tempat. Itu kan pola juga itu. Nah, sama ketika mau bikin perang, tahu-taunya mules. Nah, itu sama sudah. Itu polanya itu konsisten gitu. Polanya loh. mencret-mencret yo. Iya. Ada yang kabur ke Mencret-mencret. Saudi.
Iya kan? Mosok imam Macem-macem lah. monyet mencret mules. Nah iya. Aneh. Jadi nanti bikin pengumuman. Saudara-saudara, perang kita tunda. Saya lagi mules nggak bisa pegang mic. Iya, kan gitu. Monggo dilanjut. Enggak. Ini saya gini tuh kawan-kawan. Saya ini curiganya gini. Ini trik untuk melarikan diri ke luar negeri atau memang ini bergetar ya, bergetar kakinya, bukan bergetar hatinya, bergetar ngewel. Sampai Berarti tidak bisa bahasanya orang Weleri drodok itu Gus. Oh, drodok iya. Orang biasa. Riki Ernawan, assalamualaikum. Lanjut. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi itu saya di Assalamualaikum warahmatullahi bawah. wabarakatuh. Oh ya, Ini- Pak Habib Riki, mohon izin. Saya hanya permintaan. Andai kata kalau misalkan nanti ada memang orang kaum Mbak Lawi ini diusir dari Indonesia, saya minta Habib Riki yang dipertahankan. Ya, Gus, ingat itu. Siap, berarti free tiket saya ya. Free Yang tiket. dipertahankan Habib Riki. Tadi itu ketika saya nyimak di bawah itu saya sambil ngerokok kebetulan karena mungkin habis lebaran puasa kemudian banyak minum es. Lidah saya itu apa ya sariawan lah gitu ya, nggak enak lidah itu kan. Rokok tuh nggak enak. Tapi ketika ada kabar bahwa ditelepon sudah memenuhi unsur, itu rokok rasanya jadi enak itu. Yang tadinya pahit itu jadi enak, rokok mendadak. Kenapa ya? Kok bisa gitu? Karomah mungkin ya, karomah ya. Karomah. Aromanya imam monyet. Garomah. Lanjut. Ya mudah-mudahan aja itu sebuah kebenarannya, ditelepon langsung kelepek gitu, langsung sakit. Dulu juga waktu dipanggil itu kan sakit, pernah sakit juga, pura-pura Betul. sakit kan. Betul. Iya. Nah, apa yang dikatakan oleh Bang Skincare tadi bisa jadi benar itu, Gus. Pura-pura sakit, ujung-ujungnya ya ngeles lah gitu kan. Ngeles. Tapi ya alhamdulillah rokok saya jadi enak sekarang, nggak pahit kayak tadi. Begitu terima kabar di telepon gitu. Karomah, ada karomah. Lanjut. Lah kalau ngeles Tuh, gimana itu pasukan menandakan monyetnya ini? bahwa Kalau cuma sebetulnya ngeles, Imam was Beruk bar takbir, ngeles tok. itu sebenarnya gini kawan-kawan, itu menandakan bahwa Imam Beruk ini sebetulnya rapuh. Gitu. Begitu dapat telepon langsung, aduh mules gitu. Rapuh dia ternyata. Sepengetahuan saya, orang segimana gagahnya kalau mendapat panggilan dari kepolisian itu gemeter, Bang. Asli. Asli itu asli gemeter. Nah udah gitu, sekarang kita coba masuk ke kantor Polres, apalagi Polda ya, begitu di gerbang, padahal kita nggak ada persoalan, kita misalkan mau katakan atau jadi saksi atau apa, pokoknya kita tidak terkait kasus. Begitu masuk gerbang itu bulu kuduk tuh agak merinding, apalagi yang tidak biasa. Pengalaman ini. Iya itu benar, apalagi yang tidak biasa. Itu beda itu. Iya, nah ini dibayangkan si Bukan bang, Boncel. bukan bang. Apalagi Ya. kalau ada masalah, nah itu. Apalagi kalau ada masalah gitu ngomongnya. Makanya nanti ketika si Boncel ini begitu masuk gerbang, tahu dia akan diperiksa, itu gimana gemetarannya ya? Mungkin harus pakai pempes kayaknya. Harus pakai pempes, takut ngompol. Tapi ada ya Bang. Enggak, masalahnya kan begini. Masalahnya kan begini. Tolong Biro Haji Di dan Biro samping- Umroh jangan kasih pendaftaran. Biro Haji dan Biro Umroh. Nanti 3 tahun lagi. Lanjut. Iya. Jadi tadi yang sama Bang Cocok Balawi ya,
apa Bang Galaksi tadi. Monggo Yang kita Ya. ngobrol sama pancing-pancing. Oh ya, Ya, sama pancing-pancing. benar. Ya. Pancing itu kan bilang gini. Itu siapa namanya Imam Beruk ini kan mau perang sama monyet. Hewan. Nah, hewan monyet ya. Jadi monyet yang dikatakan oleh pancing-pancing itu hewan monyet ini punya ini jenderal. Jadi monyet jenderal gitu loh. Jenderal tapi monyet tapi punya pangkat jenderal gitu kan. Jadi Jenderal bintang 9. Pokoknya bintang begitulah 9. intinya. Kan bingung bingung. Bintang berapa kita bingung. Tak bilang sama pancing-pancing. Cing, udah gini aja Cing, biar jelas monyetnya itu yang kayak gimana. Yuk. Sinyalnya Tapi aku dari BBG. jauh, kamu aja yang maju ya. Nanti tak foto dari jauh. Iya, nggak kedengeran ya. Lanjut. Udah normal. Bang Galaksi itu tahu tuh, Bang Galaksi. Udah normal. Jadi aku bilang tadi sama pancing, udah pancing, kita ke Koramil, kamu maju, kamu tanya sama petugas di sana. Pak, jenderal monyet yang mana Pak? Nah aku dari jauh aja, tak fotoin, videoin gitu. Kan biar jelas gitu. Tapi ya ending poinnya akhirnya si pancing jadi monyet. Ada Mas Riki juga itu. Jadi anak buahnya Imam Beruk dong berarti kalau itu. Iya. Aduh, kasihan si pancing. Akun saya yang Den Bagus kan saya ganti dengan Al Imamul Monyet. DM-nya banyak banget ke saya itu DM. Jawa jelek, miskin, cuih katanya. Akun saya itu logo skincare yang satu, akun saya yang Den Bagus kemarin kan saya ganti nama, saya profilnya juga saya ganti, profilnya saya ganti Beruk ya kan, saya kasih nama Al Imamul Monyet. DM-nya banyak banget sampai ini nggak selesai. Gini loh Gus, saya itu setiap live ya, yang DM itu apalagi yang dibisukan sama Momot, wah itu DM-nya ngeri-ngeri, pokoknya ngeri-ngeri sedih, panggilannya keren-keren pokoknya ya, dengan bahasa binatang semuanya. Cuman kan skincare kan tidak akan marah karena tidak dibaca gitu loh. dan lagi kan host bukan monyet kan host ya? Ya bukan, kenapa kita Iya. marah? Kalau dikatakan monyet marah berarti monyet. Kalau dikatakan monyet marah-marah berarti monyet gitu aja. Nggak marah, kita kan bukan golongan itu. Kita mau bicara sedikit serius, saya minta waktu 2 menit. Silakan. Jadi begini kawan-kawan, rentetan pembelaan klan Ba'alawi ini kan dimulai ya oleh orang-orang Nusantara yang segelintir itu yang masih menjadi muhibbin, baik dari kalangan muhibbin biasa, santri maupun ustadz kiai yang masih menjadi jongos mereka. Berbagai cara sudah dilakukan, ya seperti Pandito Acong pernah cerita, Rumail Abbas diutus, bahkan siapa yang membiayai itu ternyata salah satu jongosnya juga yang saat ini menjadi Menteri ATR. Ini bukti ya bahwa kelompok mereka itu mati-matian untuk membela Ba'alawi ini dan menyelamatkan nasabnya tanpa menunjukkan bukti-bukti. Maka perkataan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, walaupun ulama dunia ya mengisbat Ba'alawi ya karena sesuatu dan tidak menunjukkan dalil dan bukti, maka kita tolak. Itu sudah betul, siapapun yang mengisbat harus menunjukkan bukti. Mana buktimu? Apa yang bisa Anda tunjukkan untuk meyakinkan kami kan?
Terus poin yang kedua, ketika mencari dan mengutus ya orang-orang Nusantara, ada Idrus Romli, ada siapa tadi Wafi, yang dikatakan Romli Abbas, ya, Kutub, terus dan Wafi dan lain sebagainya. Ini kan tidak membuahkan hasil, tidak menemukan manuskrip, tidak menemukan kitab, ya karena memang sudah diobok-obok sampai gimana pun memang tidak ketemu. Ya, dan itu sangat cocok juga dengan ilmu genetik yang diterangkan oleh Bang Hablu Grup Rungkat, bahwa Hablu Grup golongan mereka itu G. Nah, di sini yang ingin kita garis bawahi, terus mereka itu mengalihkan ya ke urusan politik, diseret ke dua, diseret ke gas 3 kilo, diseret juga ke permasalahan ras. Ya, ini kan isu SARA, mohon maaf, isu SARA. Ini kan upaya-upaya mereka supaya memang ya Indonesia ini gaduh ya dan melupakan permasalahan nasab sehingga mereka itu bisa sedikit bernapas. Mereka ini sekarang sudah tidak leluasa karena sudah tercekik. Tahu ya, tercekik itu oksigen yang masuk itu sudah sangat minim. Bayangkan kalau ini nanti berlanjut beberapa bulan ke depan, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu saudara-saudara. Waktu terlempar bahasanya kabel, jangan tercekik, host terkendat-kendat gitu. Sepental Mas Agam. Iya, terpental. Iya, udah selesai host. Sudah, silakan lanjut. Oke. Jadi memang betul ya, terlihat terang benderang bahwa mereka tidak punya bukti. Awalnya kan mereka bilang, ulama mana yang mensyaratkan kitab sezaman? Lalu Wafi bilang, kalau sudah syuruh wal istifadoh tidak diperlukan lagi bukti. Oke. Dengan berjalannya waktu, Rumail Abbas menampilkan manuskrip odong-odong. Semua manuskripnya odong-odong. Bahkan dia membawakan manuskrip yang dituliskan oleh Salim bin Jindan yang kebanyakan ngemut daun khat. Jadi halu terus. Itu kata dua marga Ba'alawi, Salim bin Jindan ini memiliki seperti penyakit melankolia, yaitu dia menganggap hayalannya sebagai fakta lalu dituliskan dalam kitab yang ternyata kitab ini langsung diimani saja oleh para kabaib untuk dibacakan di atas mimbar. Kemudian yang kedua tentang Hanif Ahwal, saya harus nyebut gelar ya, maaf. Ahwal Hanif Al-Atos itu dia bilang, saya ini santri sudah menemukan 140 kitab. Tapi begitu ditanya, mana sini bawa satu saja yang abad 8, menang baik. Mana abad 7, menang lagi. 6, 5, 4, makin menang. Ini membuktikan bahwa mereka memang tidak ada bukti untuk kita validasi. Lalu karena mereka jebol di mana-mana, tadinya mereka mengklaim bahwa nasab Wali Songo adalah ikut gerbongnya Ba'alawi, ternyata terbukti bukan. Pangeran Diponegoro, kemudian KRT Sumodiningrat, Tuanku Imam Bonjol dan pahlawan-pahlawan di Aceh, mereka Ba'alawikan. Saking mereka nggak punya sejarah. Sejarah mereka import oleh Belanda untuk melawan ulama-ulama dan kiai-kiai yang menggelorakan jihad melawan Belanda. Makanya sejarah mereka nggak punya. Mau itu angkat senjata, mau itu pemikiran kebangsaan, nggak punya. Jadi karena tidak punya ini,
mereka lari-lari ke sana kemari, tapi udah nggak laku. Rakyat udah nggak bisa tertipu seperti zaman demo 212. Termasuk yang ngomong ini tertipu dulu. Ikut semua demo 212. Dilempari bom gas air mata, dipentungi polisi. Ngalami nih yang ngomong nih. Tertipu oleh gerakan 212 yang hanya untuk diambil kenikmatannya oleh Imam Jumbo. Ya, sekarang rakyat udah sadar apapun gerakan mereka udah nggak laku lagi. Kemudian yang terakhir, satu putaran terakhir, supaya mereka seolah-olah berjasa walaupun dengan dusta cuma diketawain. Yang membisiki Soekarno adalah Idrus bin Salim Al-Jufri tentang bendera merah putih. Membisiki proklamasi, semuanya itu peran Habib. Katanya Ahwal Salim bin Jindan. Jadi saudare, jangan disangka Habib nggak ada perbuatannya, banyak sekali katanya. Ternyata tidak ada catatan kecuali catatan anjing penjilat antek Belanda. Nah, karena mereka nggak punya apa-apa, kecolongan kita. Nama Bandara Mutiara tiba-tiba ditambahi Sis Al-Jufri. Coba disebarkan ke masyarakat dulu. Itu kan kasakusuk ngobyek gitu. Ya otoritasnya itu siapa? Jangan-jangan Muhyiddin semua tuh yang kurang ajar mengganti nama, menambahkan nama. Serius loh. Kenapa nggak John Lee? Kenapa nggak kiai-kiai setempat? Pejuang-pejuang setempat? Bung Karno netral, cuma Bandara Mutiara. Tapi kenapa Sis Al-Jufri beda sama Halim Perdana Kusuma? Halim Perdana Kusuma pejuang, dia udah menerbangkan pesawat ya dengan Inggris ketika pengebomannya malam ke Jerman. Kalau siang oleh Amerika, malam oleh Inggris. Itu udah mempiloti pesawat pembom loh. Begitu Indonesia merdeka pulang kampung, minta izin sama komandan skuadron. Kenapa? Karena saya mau berjuang buat negeri saya. Apa jawab komandan skuadron? Kalau saja alasanmu bukan itu, maka kau akan aku tahan. Maksudnya tidak dibolehkan. Tetapi karena kau mau berjuang sebagaimana kami berjuang mempertahankan Inggris, aku izinkan pulang kampung. Gabung sama TNI AU yang juga melatih, merancang, menerbangkan pesawat. Akhirnya syahid ketika pesawatnya jatuh. Dikasih nama Halim Perdana Kusuma, cocok. Makanya orang-orang Madura kalau tidak ingat lagi bahwa kalian itu punya pahlawan besar bernama Halim Perdana Kusuma yang diabadikan menjadi Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Dulu internasional, sekarang Soekarno-Hatta Cengkareng. Jadi begitu, karena tidak punya sejarah, mereka mau menggoreskan sejarah meskipun tanpa kemaluan, yaitu orang yang sudah mati baru didaftarkan kewarganegaraannya. Kalau seperti ini caranya, sekalian saja Snuk Hurkhronya bersama kawan karibnya Utsman bin Yahya kita angkat pula menjadi pahlawan nasional. Sebagaimana juga Westerling kita angkat menjadi pahlawan nasional karena telah berjasa bagi kerusakan NKRI. Lanjut host, standby. Ya, siap, luar biasa Host, ini. sedikit lanjut. Sedikit narasi host. Ya, silakan Bang Syukur, moga JJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin semuanya yang ada di sini. Kata pembuka bahwasanya Ba'alawi Yahudi Askenazi bukan cucu Nabi. Itu keyakinan saya dari data-data yang ada, termasuk data yang disediakan oleh Bang Haplo G, karena Haplonya G bukan J, itu sudah. Kalau dari kitab-kitab dan ajarannya, saya berkeyakinan bukan Islam, titik.
Dan untuk selanjutnya, nah, ini banyak video-video berkeliaran di akun saya. Tak lihat kayak akunnya itu akun Pak Alawi Bocil yang hanya berdasarkan foto-foto jadul hitam putih dan video-video hitam putih yang menarasikan inilah perjuangan dari habaib ikut berjuang dalam kemerdekaan. Ketika saya teliti, saya dengarkan secara seksama yang dipidatokan, ternyata pidatonya begini, saudara-saudara, bahasanya. Kita ini sekarang katanya sudah merdeka, tetapi kita masih sengsara. Kita jauh dari kemerdekaan. Lah, dari situ kan sudah ditebak. Ini bukan pidatonya seorang pejuang. Ini berarti pidato atau orasi politik yang mana di depan para simpatisan partainya menyatakan meskipun kemerdekaan Indonesia sudah diraih, tapi belum merasakan kemerdekaan. Dan di situ kan sudah mengarah kepada tidak mengakuinya atas kemerdekaan Indonesia, menjelekan pemerintahan yang ada pada waktu itu. Karena sudah merdeka tapi belum merasakan merdeka. Itu yang disampaikan. Lah terus disampaikan juga ada foto-foto tali kutang. Bang, Dalam satu jangan acara. berhenti di kutang dong. Jangan berhenti di kutang dong. Lanjutin. Tali kutang. Sinyal. Iya, tali kutang. Oh iya. Iya, di situ ada tali kutang, foto bersama. Jangan Ali kutang. Ali kutang ya. Ali. Bukan tali kutang ya dia. Bukan. Nah, di situ bukan. foto bersama sholat Id. Nah, kalau sudah foto bersama sholat Id kan itu foto jauh sudah dari masa kemerdekaan. Kan seperti itu. Lah, yang satunya lagi Ali Kuitang bersama Bapak Presiden Soekarno. Ternyata ngekropnya kurang bersih. Di situ tertera 1959. Kita tahu semua dalam sejarah. Tahun-tahun itu adalah tahun-tahun kejayaan dari Habib Aidit dengan partainya. Kenapa harus bersama? Itu dikatakan sebagai bentuk perjuangan para habaib katanya. Nah, ketika saya bantah terus ya jawabannya dijawab dengan foto lain, video lain. Tidak ada yang mengobarkan video maupun fotonya yang mengorbankan. Mari kita lawan Belanda untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak ada. Yang ada itu salah satunya. Kita merdeka tapi belum merasakan kemerdekaan. Begitu saudara-saudara. Di samping Pak Alawi ini bukan cucu Nabi, pembelokan sejarah dan pemalsu sejarah, saudara-saudara. Seperti itu. Apa yang seperti ini yang mau jadikan pahlawan nasional? Betul katanya Bang Acong tadi. Semua yang berjasa kepada Belanda yang sudah menggempur, menguras habis-habisan sumber daya alam kita dan membunuh para pejuang-pejuang kita, jadikan pahlawan semua kalau seperti itu. Terima kasih saudara-saudara. Lanjut standby. Ya, izin masuk kos. Bang Riki, silakan. Ya, izin masuk. Jadi saya melihat saat ini ada upaya-upaya menggeser bola liar 13. Area 13. Ya Allah ya Karim. Terima kasih, berkah. Komanya biar jadi kuat, berkah ya. Jadi ada upaya menggeser topik sorotan dari pihak-pihak mereka agar yang menjadi sorotan itu beralih. Sementara bahasan yang pokok nasab, mengenai nasab dan pembelokan sejarah
itu agar menjadi bias, ditinggalkan oleh kita-kita untuk dibahasnya. Kita paham ketika kita membahas nasab dan pembelokan sejarah, itu mereka merasakan sakit, terutama kalau sudah membahas kitab pengajaran Khurafat. Itu mereka sakit, apalagi leluhur mereka itu, ya sebetulnya bukan kita yang menjelekkan, memang kitabnya yang sudah menjelekkan. Seperti Pakih Mukodam disebut-sebut, mereka itu banyak menarasikan di komanya Bang sakit gitu. Ya Bang Arya, terima kasih. Nah, sementara mereka yang akhir-akhir ini menggeser topik sorotan juga diantaranya adalah mengajukan pahlawan. Si Al-Jupri ini dijadikan pahlawan nasional. Kita tahu bahwa sudah 3 kali pengajuan itu tertolak, tidak di ACC. Tapi terus mereka berupaya untuk mengajukan. Ada 2 hal poinnya. Bisa jadi pengajuan itu betul kebutuhan karena apa? Untuk mengukuhkan. Ketika itu bisa lolos dan Al-Jupri ini dijadikan pahlawan, maka secara kebangsaan Indonesia mereka menjadi kokoh dan kuat sebagai bangsa Indonesia. Ketika dari klan Ba'alwi sudah ada yang jadi pahlawan nasional. Atau poin keduanya, dugaannya, memang itu adalah isu yang digulirkan meskipun mereka tahu itu akan ditolak, supaya fokus bahasanya bergulir liar ke arah lain dan tidak dibahas mengenai pokok persoalan yang membuat mereka keder 7 keliling. Urusan nasab, urusan pembelokan sejarah, urusan pemalsuan makam, pure itu sangat menguras pola pikir mereka. Kenapa? Karena mereka sudah tidak bisa menjawab lagi untuk itu. Sehingga ini bisa mengurangi para pengikut mereka. Bahkan yang belum paham jadi paham sekarang. Dari satu kepala ke kepala lain, dari satu mulut ke mulut lain, ini terus menyebar. Baik di Komal maupun di dunia nyata. Salah satu contoh saya ketika ngobrol-ngobrol takbiran, itu dibahas mengenai ini. Ketika saya dengan ustadz-ustadz di masjid kita takbiran, itu dibahas. Nah, itu salah satu contoh, begitupun yang lain. Ini terus-menerus menjadi mata rantai yang tidak terputus. Mereka sebetulnya sudah bingung, sudah kebingungan, dan ada berita bahwa si Boncel ini katanya ada panggilan sehingga dia sakit. Kemudian adanya dia ucapan, narasi atau pernyataan mengenai monyet, itu bentuk dari kepanikan mereka atas tindakan KDM sebelum hari raya, bahwa akan ditindaklanjuti ketika bicara di depan publik atau di open, di online kan langsung itu dengan warga yang menyatakan mengenai Kumendung akan diacarakan setelah Lebaran. Ini membuat panik mereka. Jadi mereka itu sudah terkepung dari semua arah. Cuma ini yang saya heran, memang sudah karakter Babilawi memang seperti itu. Mereka itu seolah-olah gimana ya, tampilan atau perilakunya itu benar-benar dablek, tidak rasa malu apalagi tawadu. Ini fakta yang terjadi. Begitu barangkali, silahkan, terima kasih. Bang, aku izin. Mau nambahin? Boleh? Boleh menambahin? Iya, silakan. Monggo Pak Guru. Oh iya. Ya, di situ Jadi, Bang orang biasa. Jadi kawan-kawan, aku ini ada 60 mata memandang, 60 juta mata memandang. Ingin menyampaikan satu hal, beberapa hal sih, tapi setidaknya aku mulai dari sini dulu. Untuk Mesir, untuk Tunisia, untuk Irak, untuk Syria, mereka berhasil ngobok-ngobok, ya, fitnah-fitnah, bikin risuh, bikin kisruh, bikin perang. Berhasil mereka. Tapi di Indonesia mereka tidak berhasil.
Tahu nggak kenapa? Karena di sini masih ada keturunan-keturunan pejuang yang darahnya mengalir jiwa-jiwa perjuangan. Betul. Itu mesti diingat. Yang kedua, kami tidak bodoh. Kami memantau, kami melihat. Pemerintah boleh saja punya caranya, tapi jangan lupa, masyarakat pun punya caranya sendiri. Kami melihat bahwa mereka memang bukan keturunan Nabi. Kami melihat memang mereka memanfaatkan gelar cucu Nabi untuk memanipulasi. Kami melihat segala sesuatunya dengan jelas dan terang. Dan ini semua alhamdulillah Allah bukakan jalan melalui Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Akhirnya kita semua bisa bersuara dan menyuarakan yang tidak bosan-bosan, bahkan hampir 4 tahun sudah. Dan perlu diingat, tidak akan pernah bosan bahkan sampai kiamat. Kita akan terus menyuarakan bahwa Habib bukan keturunan Nabi. Poinnya ada di situ. Nah, sekarang saya mau tanya sama Gus Acong. Gus Acong, itu tadi yang suka makan gat itu siapa namanya? Yang tadi Gus Acong singgung itu? Salim bin Jindan. Salim bin Jindan. Penyakitnya apa tadi kayak kata Gus Acong? Apa? Penyakitnya apa tadi katanya Gus Acong? Halusinasi. Melankolia. Orang yang menganggap halusinasinya adalah fakta, meyakini benar-benar realita padahal cuma halusinasi. Oh, berarti dapat aku simpulkan begini. Salim bin Jindan ini sebetulnya skizofren. Lalu dia bikin kitab, lalu diyakini kitabnya. Artinya mereka adalah pengikut orang skizofren. Poinnya di situ. Lah sekarang kalau moyangnya aja, kalau guru-gurunya aja skizofren, ya toh, maka konsekuensi berikutnya murid-muridnya kayak gimana? Ya kan begitu. Nah, berarti kembali lagi kepada kita. Kita ini mau ngikut orang skizofren apa orang waras? Kalau orang waras, pasti dia bisa melihat dengan jelas mana yang beres, mana yang gak beres. Ya kan begitu. Maka dari itu, kibin-kibin, sadar. Ini sudah bukan waktunya lagi kalian itu main cucu-cucuan, ngebela-belain cucu-cucuan. Sudah berhenti. Mau sampai kapan? Karena toh juga semakin lama kalian biarkan seperti ini, generasi kelanjutan dari kami itu akan meneruskan. Karena kita tahu perjuangan ini perjuangan lintas generasi. Bukan perjuangan setahun 2 tahun, kita tahu. Bang Haplo malah menyuruh mereka bangkrut dong. Malah menyuruh mereka bangkrut dong kalau gitu ya. Konsekuensi pilihan hidup itu. Iya kan? Lah sekarang gini, ada imam yang diangkat-angkat sebagai imam besar, imam agung, imam beruk, ya kan? Lah imam beruknya aja nyuruh perang lawan monyet. Coba masuk di akal atau enggak? Orang waras ya, anggap seorang presiden masuk podium, berdiri di podium, pegang mic, lalu nyuruh warganya, yuk kita perang lawan monyet. Itu presiden waras atau presiden gila? Presiden gila. Begitu pun dengan si imam beruk ini. Lah masa itu yang diikutin? Iya kan? Nah, kalau sudah kita punya kewarasan, kita pasti bisa memilih dan memilah mana yang beres, mana yang nggak beres. Nah, tinggal kewarasan kalian mau milih yang mana. Sekian dari saya. Monggo yang lain dilanjut. Ya, seharusnya kan si Boncel ini ketika berceramah di depan publik jemaahnya dengan memakai baju imamah atau stylish Islami, seorang menunjukkan seorang pemimpin apalagi mengaku imam, itu bahasanya kan tidak seperti itu. Ini juga udah di luar adab, Silahkan. Bang Riki, kan ingat kata Iya, Gus Bang. Dur. Kan ingat kata Gus Dur, meski pakai imamah, organisasi yang dipimpin oleh Imam Beruk ini adalah organisasi
bajingan kan gitu kata Gus Dur. Jadi seperti itu, imamannya sama dasternya cuma dipakai penutup saja, begitu Bang. Terima kasih, berkah selalu, benar-benar. Jadi apa yang disampaikan beliau Gus Dur itu dulu yang kita pada saat itu hanya sepintas ya, tidak begitu mencermati apa yang dinyatakan sekarang terbukti ya. Ya benar-benar ya, inilah mungkin apa ya kalau dibilang karomah, tidak, ini memang sudah wangsit. Tanda-tandanya sudah diberikan oleh Allah. Oleh Allah itu sudah diberikan. Itu mungkin ya. Silakan Mas Adi. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Minal aidin wal faizin ya. Sama-sama. Ya, ini mau menambahi dari teman-teman lah. Sebenarnya masalah polemik ini sudah nggak bisa seharusnya selesai, dan masalah Duriyah Nabi itu klan Ba'alawi sudah nggak bisa ditolong dengan apapun lah, kecuali mereka mau melakukan langkah-langkah bodoh. Menurut saya ini kasihan sekali, sedemikian rupa, karena apapun namanya mau debat dengan siapapun, karena ini apa yang disampaikan Kiai Imad itu sudah menjadi milik publik, bukan milik Kiai Imad saja. Artinya dikit-dikit tentang Kiai Imad debat gitu, kalau mana ya nggak bisa seperti itu gitu loh. Karena kita ini sudah tahu dan membaca, buktikan saja. Tetapi kan ini sudah tahun keempat, sampai saat ini nggak bisa membuktikan. Oleh karenanya ya seharusnya kalau ini negara ingin biar cepat selesai polemik ini, ya seharusnya sudah harus menyudahi lah. Toh sudah kita mulia kok jadi umat Nabi, nggak perlu jadi cucu-cucuan Nabi. Ini menurut saya, dan saya berharap kepada para kiai yang masih bisa belum bersikap dalam hal ini, saya harap cepatlah bersikap, karena ini eranya sudah beda. Masyarakat bisa tahu informasi dari segala arah, informasi terbuka sekarang. Kebenaran bukan mutlak milik siapa saja, tidak seperti itu. Saya kasihan nanti, kasihan dengan kiai-kiai yang masih bersikap abu-abu. Nanti khawatir kepercayaan pada kiai itu sendiri yang akan berkurang. Ini ada saya dengar informasi tadi. Itu ada sebagian yang cukup terkenal, kalau nggak salah Kiai Idrus Ramli itu hampir habis santrinya sekarang. Belum lagi siapa Citegangan Tinggi itu kayaknya tinggal 5 santrinya. Karena orang itu makin cerdas, nggak bisa sekarang medianya seperti itu, seperti saat ini loh. Nggak bisa tiba-tiba karena merasa kiai menyatakan seperti Bang Haplu pernah bilang, onta bertelur itu. Nggak akan percaya. Karena orang lebih realistis. Oleh karenanya saya berharap biar hal ini cepat selesai. Marilah para tokoh-tokoh kita bersikaplah dalam ini. Harapannya ya bukan pada siapa-siapa. Kalau kebenaran ini nggak bisa ditutupi lagi. Nggak bisa ditolong dengan cara apapun ini sudah. Oleh karenanya ya sekali lagi saya menghimbau di hari yang baik inilah, awal Syawal, dan mudah-mudahan ini menjadi kebangkitan kita bersama, kebangkitan Islam itu sendiri. Marilah kita mencoba pola pikir yang positif ke depan. Kan kita sebenarnya malu loh. Masa kita sebagai bangsa yang cuma jadi konsumen, nggak pernah berkembang dengan ilmu? Apakah orang Islam itu lebih bodoh dari umat yang lain? Ini realistis loh. Kalau dari beberapa penemuan kita kalah dengan orang-orang yang beragama lain. Ini kenapa bisa terjadi? Karena sebagian dari kita ini memanfaatkan feodalisme dalam beragama. Ada perbudakan di sini. Ini yang harus kita sadari. Sehingga ilmu itu tidak berkembang. Seakan-akan yang berhak berijtihad itu kiainya saja. Santrinya tidak boleh berijtihad. Ini kan nggak benar ini. Oleh karenanya harus ada kesadaran bersama. Ayolah, dengan munculnya kajiannya Kiai Imad ini jadikan titik balik. Sehingga ini bisa membuat kemajuan kita bersama, termasuk Islam, peradaban Islam akan berkembang.
Ini kan yang terjadi saat ini, seakan-akan kita overdosis dengan sami'na wa ta'na itu. Sam'atan wa ta'atan kita tidak letakkan pada tempatnya. Ini yang harus kita rubah. Dan saya berharap pendidikan-pendidikan di kalangan pesantren itu juga harus open minded gitu loh. Jadi jangan merasa guru itu adalah sumber kebenaran. Karena orang bisa mengakses kemana-mana, bisa belajar dari sisi mana sekarang. Ini yang harus kita rubah. Kita akan menghargai siapapun orang yang alim. Kita akan belajar. Tetapi di sisi lain, jangan coba-coba sekarang membohongi umat. Karena informasinya itu bisa didapat dari segala sisi. Ini kan yang terjadi. Saya kan pengalaman juga dengan terjadinya seorang-orang yang cuma ahli agama kadang-kadang berbicara tentang seolah-olah berceramah tentang ahli medis. Ini tidak sedikit yang sedemikian rupa. Bahkan seakan-akan berceramah seorang ahli sejarah, ahli teknik. Banyak yang terjadi sedemikian rupa. Padahal dia ahli dalam fikih. Dalam hal ini, karena merasa kiai, dia merasa segalanya. Kan nggak seperti itu juga. Memaknai warasatul anbiya itu tidak seperti itu. Jangan langsung merasa seperti Nabi. Beda dengan Nabi. Nabi itu karena ada pendampingnya dan itu pasti dijaga dan pasti benar karena ada malaikat Jibril. Kalau cuman kiai sementara flam ilmunya kan terbatas pada disiplin ilmunya itu. Tetapi kadang-kadang berceramah melebihi kapasitasnya. Ini sering terjadi. Oleh karenanya ya mudah-mudahan ke depan berubah lah. Kita akan belajar kok, kita nggak ini. Tetapi ketika memang apa yang disampaikan tidak sesuai, kan kita nggak akan pernah percaya dengan hal itu. Ini yang mungkin harus kita sadari lah bersama. Sebenarnya polemik ini bisa selesai dengan cepat, biar kita bisa bahas yang lain. Sebenarnya kalau berbicara tentang PR kita, sebagai umat, banyak. Belum lagi tantangan-tantangan orang-orang yang berpaham-paham yang memaknai Al-Quran dengan seenaknya saja itu kan juga perlu kita atasi bersama supaya umat tidak tersesat. Tetapi kan ini klan Ba'alawi ini menjadi pokok utama sekarang karena dimensinya cukup luas. Sejarah, keamanan negara. Ini kan kita menganggap ini lebih urgent ketimbang orang-orang yang memerangi paham-paham yang menurut saya itu juga harus kita waspadai bersama. Penyesatan akidah yang memaknai Al-Quran dengan otaknya itu. Kan kita nggak seperti itu. Kita sebagai manusia itu nggak bisa menyamai sang pencipta. Otak kita terbatas. Jadi kalau mau menafsirkan Al-Quran itu harus punya ilmu. Tidak sebenarnya berdasarkan otaknya saja. Ini yang harus kita. Tetapi kan dalam hal ini kita nggak berangkat ke sana. Bahas di NASA udah 4 tahun ini. Karena ini, kenapa saya menganggap ini lebih urgent ya karena dimensinya cukup luas. Belum lagi penyesatan akidah, sejarah bangsa dan keselamatan negara ini. Ini yang mungkin saya ikut berkecimpung di sini gitu loh. Menyuarakan hal ini. Saya akan belajar dengan para kiai, dengan siapapun yang berilmu. Tetapi dengan saya punya akal pun saya akan gunakan, nggak serta-merta percaya. Oleh karenanya, sekali lagi saya sampaikan, ayolah kita letakkan ilmu pada keilmuan yang sebenarnya, kejujuran itu. Terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cocok Pak Guru. Tadi Pak Guru bahasanya tertata, terukur, terarah, luar biasa. Ya, lanjut, monggo. Ya, closing statement ya, itu benar. Saya sendiri mengamati ya, Gus Wafi itu sampai sekarang saya bilang dia gurunda saya karena mengajarkan tafsir, arti dan makna ayat-ayat suci Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih. Walaupun tidak keseluruhan saya mempelajari ya karena waktu.
Kita lihat betapa luar biasanya dia bagaikan singa ketika dalam debat lintas agama meminta bukti untuk bisa divalidasi. Dan ketika lawan debat bicara, ini iman saya. Oh ya monggo, silakan. Jadi tanpa bukti kalian hanya imani saja. Demikian juga guru beliau, Kiai Haji Idrus Romli. Kurang apa ilmunya? Kiai Haji Qurtubi. Ini harus nyebut inisial ya host ya, biar nggak di-ban ya. Gus Yahya, Buya Yahya. Kemudian Ustadz Abdul Somad, yang nama aslinya UAS. Kemudian inisial Ustadz Adi Hidayat, yang nama aslinya UAH. Itu kurang apa ilmunya coba? Kalau nyebut ayat Quran, surat ini, ayat ini, pojok kanan sebelah atas. Tapi kalau sudah menjadi pembela Ba'alawi, hidup dalam doktrin Ba'alawi, mati dalam